Assalamualaikum, saya pernah membuat ulasan tentang jam ini saat pertama kali memulai membuat video untuk YouTube. Dan saat itu hasilnya masih jauh dari apa yang bisa disebut sebagai review. Lalu entah gimana jamnya saya jual, jadi nggak bisa bikin update ataupun perbandingan. Sekarang ada lagi dan inilah update ulasan DW291H. Selamat datang kembali di channel Dijamin. Hari ini kita akan mengulas model dari Casio ini yang ukurannya cukup besar, memeriksa detailnya, fiturnya, apa yang bagus, dan apa saja hal yang perlu dipertimbangkan. Dan pada saat pembuatan video ini sudah ada banyak varian termasuk lini HX yang memiliki tali lebih panjang. Sementara yang ini adalah model dasarnya, 1AV. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, mari kita lihat dulu kakak dari model ini, yaitu DW290. Seperti yang ditunjukkan di sini, keduanya memiliki casing yang besar dengan tahan air sampai 200 meter dan kaca mineral yang tahan gores. Hanya saja secara fungsi ya, DW290 ini lebih mendekati G-Shock DW5600, sedangkan yang satu ini lebih mendekati AE1200 World Time. Berbicara soal gaya, ini adalah jenis jam yang Anda mungkin suka banget atau Anda akan nggak suka banget. Beberapa orang bilang tampilannya tangguh, sementara sebagian lagi bilang jelek. Tapi menurut saya jam ini berbeda. Sekarang kalau kita ngobrol mengenai dimensinya, jam ini cukup besar, beratnya 63 gram dengan casing persegi berukuran 50,5 mm dari lak to lak dan 50,4 mm lebar, sementara tebalnya 13,5 mm. Ini sangat besar untuk seri non G-Shock. Yang seperti terlihat di panel ada tanda HD atau Heavy Duty. Saya nggak bisa menemukan referensi yang dapat diandalkan di situs Casio mengenai ini, tapi line up HD biasanya mereka punya dua fitur serupa, yaitu baterai 10 tahun dan minimal tahan air 100 meter. Jam ini memiliki kedua fitur tersebut. Baterainya di rating bisa bertahan sampai 10 tahun dengan CR2025 dan tahan airnya 200 meter, jadi lebih tinggi dari model HD yang lainnya. Dan dengan ketahanan air yang ekstra ini, Anda bisa menggunakan jam DW291 untuk berenang, bahkan snorkeling. Sekarang kalau mengenai material, casingnya terbuat dari resin, kristalnya adalah kaca mineral jadi cukup tahan gores, dan talinya terbuat dari resin poliuretan dengan gesper plastik dan loop dari bahan resin. Casingnya terlihat kokoh dan terasa solid, dibuat dengan sangat baik, halus dan presisi. Jam ini juga memiliki 4 skrup asli yang menambahkan faktor keren pada desain. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, bezelnya walaupun kelihatan seperti logam, sebenarnya enggak. Ini adalah resin yang diwarnai menyerupai plat logam. Nomor 2, resin ini bukan tipe shockproof seperti lini G-Shock. Namun dengan ukurannya yang besar, ini tentu saja sudah memberikan perlindungan ekstra. Dan banyak juga user jam tangan ini yang sharing mengenai pengalaman mereka mengenai daya tahan DW291. Nomor 3, bezelnya berada pada level yang sama dengan kristal, tanpa bagian yang menonjol, jadi dia tidak memberikan perlindungan tambahan untuk kaca display. Yang keempat, tidak ada fitur pelindung tombol di profil samping untuk melindungi tombol tertekan tidak sengaja. Bahkan tombolnya terlihat seperti nongol banget. Oke, lanjut. Terdapat 4 tombol dengan tata letak yang seperti biasa untuk Casio. Di kiri atas adalah tombol adjust, di kiri bawah adalah tombol mode, di kanan atas tombol lampu, dan di kanan bawah adalah tombol search. Desain tombolnya terlihat terinspirasi dari DW290 dengan tombol chrome bentuk silinder besar yang menonjol dari base yang juga berbentuk silinder. Meskipun terlihat tangguh, tapi ini juga jadi kurang menarik. Posisinya bagus, mudah diakses dan intuitif untuk pengoperasian dengan jari. Dan mengenai pengoperasiannya, tombol-tombol ini responsif dengan aksi pegas yang kuat. Namun tanpa pelindung tombol, tombol ini mungkin akan tertekan secara nggak sengaja. Oke, lanjut. Jam tangan ini juga punya fitur silent atau mute. Jadi ini akan membantu kalau Anda ingin mengoperasikan jam dengan tanpa beep. Cukup tekan tombol mode dan tahan sampai icon mute ditampilkan. Dan ini akan bekerja untuk memute suara tombol. Tapi alarm, timer dan sebagainya tetap akan muncul bunyi. Di bagian belakang, jam ini menggunakan backplate dari bahan stainless steel dengan 4 skrup. Dan seperti biasa terukir dengan spesifikasi. Kemudian untuk tali resin poliuretan, ini mirip dengan yang ada di AE1500 atau W737.
Ini adalah sisi gespernya dengan gesper plastik dan loop resin, dan ini adalah sisi ekornya. Jam ini menggunakan spring bar 18 mm dan dipasangkan ke jam dengan desain interface yang fix atau nggak fleksibel, tapi ada lekukan di awal tali. Tapi menariknya, walau seperti itu, ini tidak terlalu menggantung di pergelangan tangan saya berkat sudut lekukan yang tajam. Sekarang mengenai layarnya, di bagian atas ini menunjukkan hari, bulan, dan tanggal. Di kanan atas ada dial jam analog digital. Ini mungkin mengingatkan kita pada Casio Royal AI1200, tapi untuk yang ini ukurannya lebih kecil. Lalu di bawah keduanya ada grafik detik yang bergerak secara horizontal, dan di tampilan utama ada digit besar yang menunjukkan jam, menit, dan detik. Keterbacaan atau legibilitasnya baik untuk tampilan utama, cukup baik untuk kalendernya, tapi ceritanya beda untuk dua bagian lainnya. Untuk jam analog digitalnya sangat kecil, bahkan lebih kecil dari Casio Royal, AI1200 dan AI1000, sehingga cukup sulit dibaca untuk mata yang perlu kacamata baca seperti saya. Sementara untuk grafik detiknya, ini bisa tertutup oleh insert dari jam, sehingga nggak kelihatan kalau di sudut sekitar 45 derajat. Jam ini nggak pakai IL backlight seperti model sebelumnya di W290, dan dia menggunakan dua lampu LED berwarna amber dengan efek afterglow yang bisa diatur selama 1,5 dan 3 detik. Lampu ini diposisikan di kiri bawah dan kanan bawah dengan kecerahan yang cukup dan penyebaran yang bagus, yang membuat bagian bawah tampilan mudah dibaca dalam gelap, meskipun nggak the best lah ya untuk yang bagian atasnya. Sekarang sebelum kita lihat mode-modenya, ini kita lihat dulu. Untuk LCD check muncul kode program 3198, yang mana ini sama dengan banyak jam Casio jenis World Time, yaitu AI1200, AI1000, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita bisa expect menu dan fungsinya akan mirip, yaitu timekeeping, world time, alarm, timer, dan stopwatch. Pertama adalah mode timekeeping atau penunjuk waktu. Di mode ini kita bisa set 4 kota, T1 sebagai kota home, lalu T2, T3, dan T4 yang juga bisa diatur sesuai kebutuhan. Jam ini juga dilengkapi dengan kalender otomatis sampai tahun 2099. Jadi Anda cuma perlu ngatur sekali tanpa khawatir pada saat tahun kabisat. Untuk rating akurasinya adalah 30 detik per bulan, tapi biasanya sih secara aktual jauh lebih bagus. Kemudian ada mode world time, dan di sini ada 48 kota yang bisa dipilih dengan tombol search. Berikutnya adalah alarm. Jam ini punya 5 alarm yang bisa diatur sebagai alarm 1 kali atau alarm harian. Ada juga pilihan untuk signal atau chime yang bisa nyala ngasih beep setiap jam. Kemudian ada timer dengan rentang sampai 24 jam dengan range mulai dari 1 detik yang sangat berguna untuk banyak aplikasi. Tapi ngomong-ngomong, tidak seperti di W290 ya, jam ini nggak punya fitur auto repeat untuk timernya dan juga nggak ada flash alert. Dan sebagai note, di mode ini dial analog digital menunjukkan waktu saat ini. Berikutnya untuk stopwatch, detailnya 1/100 detik, dan seperti biasa dia juga punya fitur split time, dan di mode ini juga dial analog digital menunjukkan waktu saat ini. Interface untuk pengoperasian dan pengaturan jam ini cukup mudah, kecuali mungkin pengaturan T2, T3, dan T4 yang cukup unik untuk jam dengan world time. Ya, kurang lebih seperti AI1000, AI1200, kemudian juga LF20W. Sekarang soal kenyamanan. Dengan ukuran lug to lug yang besar, jam ini tetap mencengkeram pergelangan tangan saya yang sedikit di bawah 7 inci dengan baik. Sudut lekukannya bekerja sangat baik untuk mengurangi overhang, namun dengan profil yang tebal, jam ini kelihatan cukup tinggi di pergelangan tangan, dan dikombinasikan dengan beratnya mungkin terasa kurang seimbang. Kalau Anda biasa dengan jam yang ringan, maka ini mungkin bukan pilihan terbaik untuk pemakaian dalam waktu lama. Saat video ini dibuat, DW291 ini dijual dengan harga sekitar 550 ribuan, dan mempertimbangkan fitur-fiturnya, ini adalah harga yang sangat bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke pros and cons. Untuk kelebihannya, pertama, dia punya desain dengan ketahanan air sampai 200 meter dan baterai sampai 10 tahun. Kemudian juga fitur-fitur yang fungsional, ada world time, alarm, stopwatch, dan countdown timer. Sedangkan untuk kenyamanan, meskipun ukurannya besar, masih cukup nyaman untuk dipakai, dan secara nilainya, dia punya fitur hebat dengan harga yang cukup kompetitif. Di sisi lain ada hal-hal yang mungkin teman-teman perlu pertimbangkan. Pertama adalah ukurannya cukup besar,
dan mungkin nggak cocok untuk semua orang. Kemudian untuk tampilan analognya terlalu kecil untuk dibaca dengan nyaman, apalagi kalau misal cahayanya kurang ya. Kemudian dia juga meninggalkan beberapa fitur dari model DW290 yaitu IL backlight, flash alert, dan auto repeat untuk timer. Kesimpulannya, jam ini memiliki desain heavy duty, banyak fitur yang berguna, tampilan yang unik, namun dengan mempertimbangkan ukurannya, mungkin lebih cocok untuk pergelangan tangan ukuran sedang sampai besar. Ngomong-ngomong, kalau teman-teman nyari alternatif lain dengan tahan air 200 meter dan kaca mineral, bisa juga cek AE 2000 dan juga DW290, si badak Mission Impossible. Itu saja untuk ulasan hari ini. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa kasih jempol, komentar, dan klik subscribe untuk lebih banyak ulasan jam tangan budget. Thank you udah nonton, semoga harinya menyenangkan. Wassalamualaikum.